الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita melanjutkan kembali pembacaan dari kitab Ni'matul Ukhuwah, dan kita sampai kepada pembahasan yang terakhir dari wasilah min wasaili rabtul ukhuwah fillahi tabaraka wa ta'ala. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, at-tazawuru fillah, di antara wasilah yang mempererat persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala adalah saling berziarah, saling mengunjungi antara satu dengan yang lainnya. Az-ziyaratu min a'zami wasaili taqwiyati as-silati bainal mutahabbin. Berziarah, berkunjung, termasuk di antara wasilah yang paling agung, wasilah yang terbesar yang menguatkan hubungan di antara mereka yang saling mencintai. Kita mengetahui ada seorang ikhwan kita tinggal di sebuah tempat, maka kita berziarah kepadanya. Apabila dia dalam keadaan sakit, maka dijenguk. Menjenguk orang sakit itu namanya iyadah. Adapun mendatangi, mengunjungi tidak dalam keadaan sakit itu namanya ziarah. Apabila ada hubungan kekerabatan, maka itu namanya silaturrahim, menyambung hubungan kerabat. Namun dalam istilah kita terjadi perluasan dalam penggunaan silaturrahim. Yani kadang-kadang orang tidak ada hubungan kekerabatan juga dinamakan silaturrahim atau silaturrahmi. Namun asal kata silaturrahim ini di dalam bahasa Arab maksudnya adalah menyambung hubungan kekerabatan. Fahiya tuhfatu an-nafsi lin-nafs, dan ini adalah merupakan hadiah sebuah jiwa kepada jiwa yang lain. Nah, yajidu minha al-ikhwatu ladzatan wa aryahatan wa insyiraha, di mana mereka akan merasakan dari ziarah itu kelezatan, satu kelapangan, kenikmatan. Mereka merasa lapang dada, mereka merasakan nikmat dengan itu. Wa mata kanat az-ziyaratu khalisatan lillah kanat ghanimah. Dan apabila ziarah itu dilakukan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan kemenangan yang besar. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Ada seorang laki-laki mengunjungi saudaranya yang ada di kampung lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malaka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengawasi hamba itu dengan mengutus malaikat yang mengikuti langkah-langkahnya. Falamma ata alaihi qala aina turid. Ketika malaikat yang diutus oleh Allah itu mendatangi hamba Allah ini, maka dia bertanya, hendak kemanakah engkau? Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Hamba Allah ini menjawab, aku hendak mengunjungi saudaraku yang ada di kampung ini. Qala, berkata malaikat itu, halaka min ni'matin tarubbuha alaih. Apakah ada kenikmatan yang engkau harapkan, yang engkau inginkan dari saudaramu itu? Qala la ghaira anni ahbabtuhu fillah. Kata beliau, kata hamba Allah ini, tidak. Saya mengunjunginya semata-mata karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Qala fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbak kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, utusan Allah kepadamu, untuk mengabarkan bahwa Allah sungguh telah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini telah kita sebutkan sebelumnya, hadis riwayat Imam Muslim yang menjelaskan keutamaan berziarah, mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang datang mengunjungi saudaranya di kampung yang lain karena untuk menagih hutang berarti tidak termasuk ke dalam hadis ini. Ya. Seorang datang ke tempat saudaranya karena mengharapkan sebahagian dari dunia, tidak termasuk ke dalam hadis ini. Sebab hadis ini disebutkan bahwa malaikat tersebut bertanya, apakah ada kenikmatan tertentu yang engkau hendak ambil dari saudaramu itu? Maka dia menjawab, tidak. Aku mengunjunginya semata-mata karena aku cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadlul mahabbati fillah. Keutamaan saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk kecintaan yang semakin memperkuat percintaan di antara mereka adalah at-tazawur, saling mengunjungi, berziarah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Hadithul Qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajib kecintaanku bagi orang-orang yang saling cinta mencintai karena aku, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wajib mencintainya. Ini disebut dengan al-jaza'u min jinsil amal, balasan sejenis dengan amalan yang dia amalkan, dia lakukan. Karena dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun mencintai dia. Wal mutajalisina fiyya, dan telah wajib kecintaanku kepada orang-orang yang mereka duduk bersama karena aku, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul bersama karena Allah. Nah, wal mutabadzilina fiyya, dan wajib kecintaanku kepada orang-orang yang mutabadzilin,
yang saling memberikan apa yang dia punya untuk menolong saudaranya, membantu saudaranya di atas ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mutazawirina fiyya, dan bagi orang-orang yang saling berziarah karena aku. Maka hadis ini menjelaskan keutamaan orang-orang yang berziarah, orang-orang yang saling memberi, orang-orang yang mereka bersahabat, mereka berteman karena Allah Subhanahu wa taala dan saling cinta mencintai, membangun kecintaan itu di atas ketaatan kepada Allah. Wa an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ka'b bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum birijalikum min ahlil jannah, maukah aku kabarkan kepada kalian siapakah orang-orang yang mereka termasuk ke dalam penduduk surga? An-nabiyyu fil jannah, nabi itu dalam surga. Wasyahidu fil jannah, yang meninggal dalam keadaan syahid itu dalam surga. Was-siddiqu fil jannah, as-siddiq, orang-orang yang jujur hatinya, lisannya, perbuatannya di dalam surga. Wal mauludu fil jannah, dan anak yang dilahirkan juga di dalam surga, ini meninggal di saat anak tersebut masih kecil. Warrajulu yazuru akhahu fi nahiyatil misri fillah fil jannah, dan seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di sebuah kota, di pinggiran kota karena Allah Subhanahu wa taala, fil jannah, mendapatkan jaminan surga. Nah, ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita dari penduduk surga? Rasulullah akan mengabarkan di antara ciri-ciri wanita yang salihah, di antara ciri-ciri seorang wanita yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengabarkan, maukah aku kabarkan kepada kalian siapakah wanita-wanita dari ahlul jannah? Al-wadudul a'ud. Al-wadud, seorang istri yang sangat pencinta kepada suaminya, penyayang. Al-a'ud, dalam riwayat yang lain disebutkan ada tambahan al-walud, ya, wanita yang memiliki, yakni mampu melahirkan banyak. Al-a'ud, wanita yang selalu kembali kepada suaminya apabila dia merasa bersalah, maka dia segera kembali kepada suaminya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah diri di hadapan suaminya, tidak malah menyombongkan dirinya. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-a'ud adalah wanita yang selalu memberi manfaat kepada suaminya, ya, kembali kepada suaminya dengan mendatangkan manfaat. Nah, allati idza zulimat, ini masih menyebutkan tentang sifat wanita ahli surga, yaitu wanita yang apabila dia dizalimi, disakiti, dizalimi, qalat, maka dia mengatakan, hadhihi yadi fi yadik, ini tanganmu berada di tangan, ini tanganku berada di tanganmu.
la adzuqu ghamdan hatta tarda. Saya tidak akan merasakan nikmatnya tidur sampai kamu itu ridha kepadaku. Nah, hadis ini dihasankan Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifatu ahli jannah minan nisa, sifat-sifat wanita yang akan menjadi penghuni surga, yang taat kepada Allah, selalu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, yang penyayang kepada suaminya. Ya. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kalau wanita itu dizalimi, jadi dia yang dizalimi. Ya. Maka dia merendahkan dirinya di hadapan suaminya, bukan malah menjadi-jadi. Nah, mungkin saja ada seorang suami menzalimi istrinya. Nah, maka ketika wanita ini merasa dizalimi, di antara mereka ada yang berontak. Nah, berusaha membela diri, tidak ingin merendahkan dirinya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika wanita ini dizalimi, dia tetap berusaha dan mengharapkan keridhaan dari seorang suami. Hadhihi yadi fi yadik, ini tanganku, saya serahkan untuk kamu. La adzuqu ghamdan, ghamd yang dimaksud ghamd di sini adalah naum, tidur. Dari kata ighmadul ain, ighmad, taghmid, menutup, memejamkan mata. Aku tidak akan merasakan nikmatnya tidur sampai kamu itu ridha. Subhanallah. Wala syakka anna ziyarah tunammi al-mawaddata wal mahabba bainal mutahabbin. Bukanlah suatu hal yang diragukan bahwa berziarah, mengunjungi saudaranya, itu akan menumbuhkan perasaan kasih sayang dan cinta di antara mereka yang saling cinta mencintai karena Allah. Wal akhul wadud man yafrahu bi ziyarati ikhwani. Seorang laki-laki, seorang saudara yang memiliki rasa kasih sayang adalah orang yang senang, bangga dia. Dia merasa senang, ya, menziarahi ketika teman-temannya itu datang mengunjungi, berziarah kepadanya. Wa yusri'u liistiqbalihim biwajhin bashin. Dan dia bersegera untuk menjemput saudaranya tersebut dengan wajah yang berseri-seri, yadhubu riqqatan wa khuluqa, ya, yang mencairkan yakni perasaannya dan akhlaknya. Maksudnya mendatangi saudaranya tersebut dengan wajah yang berseri-seri. Dia merasa gembira ketika dikunjungi, merasa gembira ketika diziarahi. Nah, wa mimma jaa fi ziyarati salaf ba'dihim li ba'din ma rawa al-Khatib al-Baghdadi fi tarikhihi 'an an-Naqqash annahu qala, termasuk di antara yang datang dari sebahagian riwayat para ulama salaf dalam masalah mengunjungi saudaranya, sebagian mereka mengunjungi yang lain adalah yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab tarikhnya dari An-Naqqash, bahwa beliau mengatakan balagani anna ba'd ashabi Muhammad ibn Ghalib Abi Ja'far al-Muqri ja'ahu fi yaumi wahlin watin. Kata An-Naqqash, telah sampai kepadaku berita bahwa sebahagian murid-muridnya Muhammad bin Ghalib Abu Ja'far, beliau seorang Muqri, datang kepadanya
yakni datang menemui Muhammad bin Ghalib pada suatu hari yang hari itu wahlin watin, becek, ya, mungkin habis hujan, ya. Pada hari becek yang penuh dengan lumpur. Nah, maka muridnya ini datang ingin bertemu dengan gurunya. Setelah sampai maka faqala lahu, dia mengatakan, mata ashkuru hataini rijlain allataini ta'ibata ilayya fi mithli hadzal yawm litaksiba fi thawab. Maka Abu Ja'far ini mendatangi, yakni mengatakan kepada muridnya, ya, kapankah aku bisa bersyukur, berterima kasih dengan kedua kaki ini, yang kedua kaki ini telah lelah mendatangiku pada hari ini untuk mendapatkan pahala. Kapan kesempatan aku berterima kasih? Tsumma qama bi nafsihi, kemudian sang guru ini Abu Ja'far, dia berdiri sendiri, fastaqalahul ma wa ghasala rijlaihi. Dia mengambilkan air untuk muridnya, lalu kaki muridnya disiram, dibersihkan. Murid, subhanallah, ya, guru yang bersihkan kakinya, senang didatangi oleh muridnya. Nah, hadza minan nawadir. Nah, menunjukkan senangnya Abu Ja'far ketika diziarahi oleh muridnya, dikunjungi oleh muridnya. Wa qad adraka as-salafu ahammiyat az-ziyarati al-ukhawiyyah fi ziyarati al-iman wal 'amal as-salih. Dan para ulama salaf telah merasakan pentingnya mengunjungi saudara-saudaranya dalam rangka untuk menambah keimanan dan amal saleh. Jadi ziarah menambah keimanan, menambah amal saleh. Fakanu yatazawaruna fima bainahum. Sehingga para ulama salaf sebagian mereka berziarah mengunjungi sebagian yang lainnya. Walam takun ziyaratuhum ijtima'an ala mu'anasati at-tab'i. Akan tetapi ziarahnya mereka, para ulama itu, para ulama salaf, kumpulnya mereka, berziarahnya mereka, itu bukanlah disebabkan karena mu'anasatut taba'. Hanya sekedar untuk mengakrabkan diri dengan seseorang. Wa syaghlil waqt, dan untuk mengisi waktu yang kosong. Tidak. Ya, datang ke situ, duduk aja nggak tahu apa yang dibuat. Ya. Nah, yang ditanya juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermutu. Nah, tidak seperti itu ziarahnya para ulama salaf. Nah, yang dicerita nggak ada manfaatnya. Innama kanat ijtima'an ala tawasi bil haqq. Akan tetapi ziarahnya mereka para ulama salaf itu dibangun di atas at-tawasi bil haqq. Nah, at-tawasi bil haqq, mereka berkumpul dalam rangka untuk saling wasiat mewasiati, saling memberikan nasihat, was-sabr, dan saling memberikan nasihat untuk bersabar. Wa kanat majalisuhum majalisal faidati wal ilm, sehingga majelis-majelisnya mereka itu adalah majelis yang penuh dengan faidah dan ilmu. Ini penting ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sehingga tatkala kita berkumpul itu bukan hanya sekedar berkumpul semata. Ada faedah yang bisa kita ambil. Faedah keimanan, faedah ukhrawiyah, masalah akhirah. Nah, ya. Wa min al-lataif ma dzakarahu Ibnu al-Jauzi fil Manaqib. Dan di antara suatu yang unik yang disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi dalam Al-Manaqib, qala, berkata Ibnu al-Jauzi, qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam
Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, beliau berkata, Zurtu Ahmad bin Hanbal fi baiti. Suatu ketika aku berziarah, mengunjungi Ahmad bin Hanbal di rumah beliau. Nah, keduanya ada di kalangan para ulama masyhur. Fa ajlasani fi sadri darihi. Lalu Ahmad bin Hanbal pun mendudukkan aku di ruang utamanya, fi sadri dari. Fa ajlasani fi sadri darihi. Lalu kemudian kata Al-Qasim bin Sallam, Ahmad bin Hanbal mendudukkan aku di tempat, yakni di ruang utama, di kursi yang sepantasnya. Itu adalah kursi khusus milik penghuni rumah. Tapi justru Ahmad bin Hanbal mendudukkan Al-Qasim bin Salam di tempat yang utama itu. Wajalah saduni, sementara Imam Ahmad duduk yakni di tempat yang lain. Fakultu, lalu aku pun bertanya, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, yakni Imam Ahmad, alaysa yuqal, bukankah dikatakan sahibul bait ahaqqu bi sadri baiti, bahwa pemilik rumah itu lebih berhak untuk duduk di tempat utama? Faqala na'am, kata Imam Ahmad, iya, yaq'udu wa yuq'idu man yurid. Penghuni rumah dia duduk dan dia boleh mendudukkan orang di tempat yang dia inginkan. Nah, artinya penghuni rumah terserah. Kalau tempat utama itu dia berikan pada tamunya, ya terserah. Suruh duduk di situ. Dia duduk di situ atau dia mendudukkan orang lain di situ, boleh, silahkan. Faqultu ya nafsi khudh ilaika ya Abu Ubaid faidah. Maka aku mengatakan kepada diriku, katanya Abu Ubaid ini, Qasim bin Sallam, wahai diriku, ambil ini faidah. Wahai Abu Ubaid, yakni dia berdialog dengan dirinya sendiri. Ini satu faidah dari Imam Ahmad. Yakni ziarahnya bukan sekedar mengunjungi semata, tapi ziarah yang mendatangkan faidah. Dan ini nikmatnya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berziarah kepada ulama, ya, ahlul fadl, para masyayikh. Itu kita tidak merasa rugi. Walaupun mungkin beliau hanya duduk aja di situ. Nah, kita belajar darinya adab. Belajar darinya adab. Akan keluar darinya mutiara-mutiara hikmah, mutiara-mutiara faidah yang bermanfaat. Pasti ada faidahnya. Duduk bersama dengan para ulama. Nah, ketika kami sedang umrah, itu sempat bertemu dengan Syekh Rabi', hafizahullah ta'ala, subhanallah. Duduk hanya sebentar, itu faedah, sudah sekian banyak faedah yang semestinya harus kita tulis. Ya. Banyak faedah yang terlewatkan. Ya. Ketika mereka mengetahui, beliau bertanya kepada kita, antum dari mana? Tanya dari Indonesia. Senang dia dengan dakwah di Indonesia. Nah, pernah belajar di mana? Belajar di Yaman. Dulu bersama Syekh Muqbil. Nah, beliau subhanallah. Di antara yang beliau sebutkan bahwa Syekh Muqbil rahimahullahu hadza mithlul Imam Ahmad. Nah, seperti Al-Imam Ahmad dalam sabarnya, ya. Nah, oleh karena itu dalam salah satu buku terakhir beliau, Syekh Rabi' yang beliau keluarkan, ketika beliau menyebutkan para ulama yang mereka memiliki juhud terhadap ilmu sunnah, ilmu hadis, ya,
Sampai bagian yang terakhir beliau menyebutkan Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Qala thumma qultu lahu, ini faedah yang pertama yang beliau dapatkan. Kemudian aku berkata lagi kepada Imam Ahmad, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, lau kuntu atika ala nahwi ma tastahiq la ataituka kulla yawm. Wahai Abu Abdullah, kalaulah sekiranya aku mendatangimu ya dengan yang sepantasnya, yang engkau berhak untuk untuk saya melakukan itu, saya akan mendatangimu setiap hari. Ya, ini semestinya engkau ini berhak untuk datangi setiap hari. Faqala, kata Imam Ahmad, yuqal, ada yang mengatakan, la taqul inna li ikhwanan la alqahum illa fi kulli sanatin marrah ana wathiqun bimawaddatihim faman alqa kulla yaum. Jangan kamu mengatakan bahwa saya mempunyai saudara yang saya tidak bertemu dengan mereka kecuali dalam 1 tahun sekali saja. Yang seperti ini ya, lalu kemudian saya percaya bahwa mereka itu saling mencintai. Tidak. Nah, kata beliau bahwa orang kalau dia bertemu dengan saudaranya sekali dalam setahun, ini diragukan apakah dia benar cinta kepada saudaranya itu. Yang namanya seorang cinta kepada saudaranya, dia selalu senang untuk bertemu dengan saudaranya itu karena dia akan mendapatkan faidah, mendapatkan hikmah. Nah, faman alqa kulla yaum, maka siapa yang aku temui setiap hari? Qala qultu dhih ukhra ya Abu Ubaid. Nah, kata Abu Ubaid kepada dirinya sendiri, ini faedah yang berikutnya wahai Abu Ubaid. Falamma aradtul qiyam qama ma'i, ketika aku sudah mau berdiri ingin balik pulang Abu Ubaid ini, maka Imam Ahmad berdiri bersamaku. Faqultu la taf'al ya Abu Abdullah. Aku berkata kepada beliau, jangan kamu melakukan ini wahai Abu Abdullah. Imam Ahmad, imam, yani sudahlah, enggak perlu berdiri, maksud beliau demikian. Faqala, maka berkata Imam Ahmad, qala Asy-Sya'bi, ini faedah lagi. Berkata Asy-Sya'bi, min tamami ziyarati zair an tamshiya ma'ahu ila babid dar wa ta'khudha bi rikabih. Di antara kesempurnaan ziarah, kunjungannya orang yang berkunjung adalah ketika dia hendak pulang, kamu berjalan bersamanya sampai ke depan pintu dan engkau mengambil kendaraannya. Yani engkau mengambil bersama dengan kendaraannya sampai dia balik. Ya. Nah, yani menemani terus sampai dia menggunakan kendaraannya kemudian balik. Kata Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, qala qultu ya Aba Ubaid hadhihi thalithah. Kata Abu Ubaid mengatakan pada dirinya, wahai Abu Ubaid, ini faedah yang ketiga. Jadi pertemuan dengan Imam Ahmad demikian sebentarnya sudah dapatkan 3 faedah. Nah, keutamaan ziarah kepada para ulama. Nah, berbeda kalau berziarah kepada selain dari kalangan para ulama, selain dari kalangan para tulabul ilm. Ya, kalau ziarahnya ke tukang sihir, ya faedah-faedah sihir yang kamu dapatkan. Kalau ziarahnya kepada ahli primbon, nah, yang keluar adalah mantra-mantra dukun dan yang semisalnya. Allahul musta'an. Mujalasatu salihin, duduk bersama dengan orang saleh itu tidak akan rugi sama sekali. Qala famasha ma'i ila babid dar wa akhadha bi rikabi. Maka Imam Ahmad berjalan bersamaku sampai kepada depan pintu rumah dan mengambil kendaraanku. Ini disebutkan dalam Manaqibu al-Imam Ahmad oleh Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. عندك يا أخي
عندك محمد قم. ما معنى المزاح؟ المزاح masih, tapi pernah tahu? Kapan antum tahu itu? Hah? Pembahasan di situ. Nah, ta'ti bi akhin akhar yanubu ank. Man? Ibrahim. La Ibrahim la. Ghairu Ibrahim. Aina Usama? Man Usama balik papan hada. Dah. Jelis. Ma huwa al-mizah ya akhi? Naam. Limadha summiya al-mizahu mizahan? Menyimpang dari al-haq, li'annahu zaha wa anharafa 'anil haq. Naam, jazakallahu khair. Siapa yang tahu faedah yang mengetahui sebab kematian al-Imam Muslim rahimahullah? Hadhihi al-jihah. Ada yang tahu? Huna. Depan semuanya. Kullukum. Yamin. Kullukum. Hatta Abdul Hafiz. كيف مات الإمام مسلم؟ ربما سمعت شيء. سبب موته. Nah, para ulama menyebutkan bahwa sebab meninggalnya Imam Muslim rahimahullah di satu majelis, ketika membuat majelis, ada seorang bertanya kepada beliau tentang satu hadis. Kana fi majlis mudzakarah. فسأله واحد، سأل الإمام مسلم رحمه الله عن حديث، فكان الإمام مسلم لا يعرف هذا الحديث. Beliau tidak mengetahui hadis ini. Akhirnya membuat beliau penasaran. فدخل المكتبة. Beliau masuk perpustakaan. Naam, dan mengatakan kepada keluarganya, qala li ayalihi la yadkhulanna ahadun minkum al-yawm ila hadhihi al-ghurfah. Nah, beliau enggak mau diganggu, jangan ada yang masuk, seorang pun jangan ada yang masuk ke tempat ana ini. Yani beliau ingin konsentrasi untuk mencari hadis ini. Nah, maka beliau tutup, aghlaqal bab, tutup pintu, maka beliau mulai membahas. Lama sekali. Masih belum dapat juga. Nah. Fa kana ahadu iyalihi daqqal bab. Salah seorang keluarganya ngetuk pintu. Nah, faqal uhdiyat lana sallatun fiha tamr. Ini ada orang beri ngasih hadiah kepada kita. Kurma, satu keranjang kurma. Nah, maka kata Imam Muslim, qaddimuha ilaih, bawa masuk kurma itu. Kurmanya aja, orangnya keluar lagi. Nah,
Nah, maka beliau tutup lagi membahas, ya, sambil makan kurma, terus makan kurma. Fa akala tamratan tamrah wa hakadha famata bisababi akli tamrah, meninggal karena makan kurma. Ya, membahas hadis, tidak ketemu-temu, keasikan makan kurma sampai beliau meninggal. Penyakit apa ya, kawan? Meninggal karena makan kurma. Diabetes atau? Wallahu a'lam. Ya. Syahid min hadza menunjukkan bahwa subhanallah, para ulama ketika penasaran tidak mengetahui satu masalah, maka dia berusaha gimana caranya mendapatkan masalah itu, walaupun itu satu masalah, ya, berjam-jam, akan tetapi dia akan mendapatkan sekian banyak faidah. Itu fawaid, memanfaatkan waktu. Di antara para ulama dahulu ada yang berjalan sebulan namanya untuk mendapatkan satu hadis, sebulan. Tapi itu keutamaan. Ya. Inna Allah Azza wa Jalla yadfa'ul bala' an hadhihi al-ummah bi rihlati ashabil hadis. Kata para ulama salaf, sesungguhnya Allah menolak bala dari umat ini dengan rihlah. Para ulama melakukan rihlah untuk mencari hadis. Nah, maka menuntut ilmu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, barakah. Menuntut ilmu itu barakah wal fawaid. Nah, dan faedah dari apa yang kita sebutkan kisah Imam Muslim rahimahullah, dibutuhkan ketekunan, kesabaran. Sebab permasalahan itu berbeda-beda. Kadang ada satu masalah kita bisa mendapatkannya mungkin dalam beberapa menit atau mungkin setengah, 1 jam. Tapi kadang-kadang ada masalah yang membutuhkan pembahasan yang cukup panjang sekali. Nah, karena mungkin jalan hadis yang terlalu panjang dan banyak, atau mungkin terjadi perselisihan di kalangan para ulama, sehingga membutuhkan ketelitian. Nah, dan seorang apabila dia telah menghabiskan waktunya untuk mendapatkan satu faedah, itu faedah, barakah. Ya, tidak menyanyiakan waktu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.